Shalom, Sobat ICC. Sekarang kita sudah memasuki bulan Desember. Itu berarti sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat dunia yang hadir di dalam kehidupan kita, yang lahir ke dunia untuk menebus dosa setiap umat manusia. Nah, saudara, kehadiran Tuhan Yesus itu adalah sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa yang kita rayakan setiap tahunnya. Nah, dengan adanya atau dengan hadirnya Yesus Kristus ke dunia, yang Ia adalah Tuhan dan lahir ke dunia menjadi manusia, kita dapat melihat, kita dapat berjumpa dengan Tuhan dalam rupa Yesus Kristus. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama, sebetulnya perjumpaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan. Bangsa Israel, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka menjadi gemetar di kitab Keluaran. Kemudian ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, awan harus turun untuk menutupi Gunung Sinai, supaya bangsa Israel yang ada di bawah tidak dapat melihat cahaya kemuliaan dari Allah, dan mereka melihatnya itu hanya sebagai api yang menyala-nyala. Karena dikatakan di dalam Keluaran 33 ayat 20, lagi firman-Nya, Allah berfirman kepada Musa, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Ya, sejatinya manusia setelah jatuh dalam dosa, dia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga jika kita berjumpa dengan Allah, jika manusia berjumpa dengan Tuhan, kita akan mati. Karena manusia tidak dapat tahan atas menghadapi atau melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Lalu bagaimana saudara dengan bagian Alkitab lain yang menggambarkan atau menceritakan bahwa orang-orang yang telah melihat atau berjumpa dengan Allah? Nah, yang mereka lihat di dalam perjanjian lama itu adalah wujud dari Allah, atau dalam bahasa Yunani disebut theophany, yang berarti theo adalah Allah dan phany adalah berasal dari kata phanero yang berarti perwujudan. Jadi itu adalah perwujudan dari Allah. Di dalam Alkitab ada 3 perwujudan Allah yang dicatat. Yang pertama sebagai malaikat, itu seperti yang Abraham lihat atau yang Abraham jumpai. Kemudian berbentuk seperti manusia, yaitu seperti yang Yosua jumpai, yaitu sebagai panglima perang atau panglima bala tentara. Dan juga yang Abraham jumpai sebagai seorang Allah hadir sebagai seorang musafir atau orang yang dalam perjalanan. Kemudian juga Yakub yang menjumpai Allah, bahkan dia bergelut dengan Allah dalam rupa seorang laki-laki. Nah, kemudian Allah juga dapat hadir, Allah dapat menampakkan dirinya atau mewujudkan dirinya juga dalam bentuk benda, seperti Musa yang melihat Allah, berjumpa dengan Allah dalam wujud semak belukar yang menyala-nyala. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Nah, saudara, Yesus Kristus bukanlah theophany. Yesus Kristus merupakan inkarnasi. Inkarnasi itu berasal dari kata Latin incarne, artinya menjadi daging. Yesus Kristus adalah Allah yang hadir ke dunia, mewujudkan dirinya menjadi manusia, dan melalui proses kelahiran, melalui seorang perawan Maria, kemudian ia tumbuh menjadi seorang manusia biasa yang hidup tanpa dosa, tapi ia juga memiliki kepenuhan Allah. Sehingga Yesus Kristus adalah theophany yang sempurna, atau disebut inkarnasi, Allah yang menjadi daging. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, ini inkarnasinya di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu adalah Yesus Kristus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara, Yesus telah menyatakan Allah kepada kita.
Ia adalah Allah dan dia datang ke dunia menjadi seorang manusia. Ia menyatakan diri Allah di dalam rupanya seorang manusia, di dalam wujudnya sebagai seorang manusia. Sehingga jika kita mengenal Yesus, maka kita juga mengenal Allah. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita tinggal di dalam Allah. Sehingga setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat berjumpa muka dengan Allah. Kita tidak lagi binasa jika kita berjumpa dengan Allah. Karena kita berjumpa dengan Allah melalui wujud teofaninya yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, di Natal kali ini kita mau untuk berjumpa kembali dengan Yesus. Kita juga boleh ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin saat ini masih jauh daripada Tuhan dan mereka mungkin merasa takut untuk dapat berjumpa atau datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita dapat perkenalkan Yesus kepada mereka dengan cara mengajak mereka untuk datang bersama-sama dengan kita beribadah merayakan Natal bersama-sama di tanggal 17 Desember ini. Nah, saudara, Yesus telah menyatakan dirinya. Ia adalah Allah yang hadir ke dunia dalam bentuk rupa manusia. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus Kristus yang menyatakan Allah kepada kita. Sehingga melalui dia, kita dapat melihat dan berjumpa dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib, untuk kedatanganmu Tuhan ke dunia, untuk menebus dosa setiap manusia. Kau adalah Allah yang turun ke dunia lahir sebagai manusia, supaya kami Tuhan boleh datang kembali kepadamu. Kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kau melayakkan kami, untuk kami dapat berjumpa, untuk kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar di Natal kali ini Tuhan, kami mau mengingat tentang Engkau, tentang kebaikan-Mu Tuhan. Kau yang merendahkan diri-Mu Tuhan untuk datang ke dunia sebagai manusia. Dan kami mau bersyukur dan bersuka untuk itu Tuhan. Dan kami juga mau mengajak Tuhan saudara kami, teman-teman kami, kerabat kami Tuhan yang belum mengenal Engkau. Supaya mereka pun juga dapat berjumpa dengan Engkau Tuhan. Mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa setiap manusia. Terima kasih Bapa. Serahkan kehidupan kami, pakai kami Tuhan untuk membawa banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke saudara, sekian devotion kita pada hari ini.